Kisah film ini dimulai di sebuah penjara yang terletak di pulau kecil di tengah lautan. Penjara itu sekaligus digunakan sebagai laboratorium dan riset untuk obat-obatan terbaru dan vaksin-vaksin terbaru dan juga virus-virus terbaru. Salah seorang tahanan di penjara itu bernama Stone yang merupakan mantan pasukan khusus yang dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan senator dan keluarganya. Hari itu Stone sedang negosiasi dengan dokter psikiater yang bernama Dr. Brooks. Dr. Brooks menawarkan kepada Stone syarat sebagai salah seorang sukarelawan untuk percobaan anti vaksin dan antivirus yang ada di laboratorium penjara, maka hukuman Stone akan diganti menjadi hukuman seumur hidup. Jadi nggak jadi lagi dia dieksekusi mati. Rupanya Stone berpikir-pikir dan dia menjawab tidak. Ya jelaslah, siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Akhirnya Stone dikembalikan ke sel tahanannya. Teman satu sel tahanannya bernama Connie. Orangnya temperamen dan pencemburu. Dia cemburu kepada Stone karena Stone adalah mantan pasukan khusus dan dituduh atas kasus pembunuhan. Tak lama berselang, karena adu mulut dan adu ejek-ejekan, akhirnya Stone dan Connie pun berantem di dalam sel itu. Ya udah pastilah, namanya pasukan khusus, ya udah jelas lah si Connie kalah. Tapi walaupun Connie kalah, ternyata kaki si Stone terluka karena sabetan pisaunya dari si Connie. Melihat keributan itu, si Lennon, sipir penjara yang baik hati itu, membawa si Stone ke klinik penjara. Sesampainya Stone di klinik penjara itu, ia dibaringkan di tempat tidur dengan tangan yang terikat. Perawat di klinik penjara itu datang menghampiri Stone dan memeriksa luka di kaki Stone. Ternyata luka itu cukup parah dan perlu untuk dijahit. Belum selesai menjahit kaki Stone, tiba-tiba datang seorang pasien laki-laki yang dibawa oleh dua orang sipir dan membaringkannya di tempat tidur klinik itu. Tentu saja si perawat itu pun bertanya, "Kenapa kamu bawa kemari? Bukankah itu pasien dari blok D?" katanya. Yang dimaksud dengan pasien blok D itu adalah pasien yang berasal dari uji coba laboratorium untuk obat-obatan dan antivirus yang ada di penjara itu. Melihat kondisi pasien laki-laki itu, dia tidak akan bertahan lama. Lalu si pasien itu pun pingsan, namun tiba-tiba bangkit kembali. Semua orang mengira dia sudah mati, dan tak berapa lama kemudian si pasien laki-laki itu pun kolaps. Beberapa jam kemudian saat hari sudah mulai gelap, tiba-tiba Stone terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara kresak-krosok, kresak-kresek. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan memeriksa apakah itu suara tikus yang menggerogot di tempat tidur atau apa. Dia melihat, menoleh dan memperhatikan. Dan ternyata si laki-laki tadi yang sakit tadi sudah berubah menjadi zombie dengan memakan pasien lain di tempat tidur itu. Sontak saja tiba-tiba Stone hampir menjerit. Tapi untunglah mulut Stone langsung di backup oleh Lennon. Lennon pun menarik tempat tidur Stone perlahan pelan-pelan agar tidak timbul suara bunyi dari tarikan tempat tidur itu. Tiba-tiba zombie itu memperhatikan mereka. Srek! Zombie itu terkejut dan menoleh. Dia memperhatikan, ternyata tidak ada apa-apa. Si zombie itu pun lanjut memakan korbannya. Tetapi tiba-tiba pasien di klinik itu tiba-tiba menjerit. Hal itu membuat perhatian si zombie itu pun beralih dan memperhatikan dan menyadari kehadiran Stone dan Lennon di klinik itu. Dia pun bergegas, berlari mengejar Stone dan Lennon. Sontak saja Stone dan Lennon pun terkejut. Stone berteriak, "Cepat, cepat!" Lennon segera menarik Stone dan tempat tidurnya keluar dari klinik itu. Dengan bergegas dan berlari seperti dikejar-kejar hantu, Lennon cepat-cepat menutup pintu klinik itu. Tetapi zombie itu tidak menyerah. Dia terus menggoncang-goncang pintu dan mengetuk-ngetuk pintu itu. Dan sekali dobrak, pintu itu pun terbuka. Dia langsung menyerang Stone dan Lennon pun menghampirinya. Lennon masih sempat mengeluarkan senjata, tetapi karena takut dan kebingungannya senjata itu pun lepas dari tangannya. Melihat itu, sontak saja namanya mantan pasukan khusus, Lennon langsung menyambar pistol itu dan menembak. Dor, dor. Tewaslah si zombie itu karena didor kepalanya.
Sementara di blok tahanan terjadi kekacauan dan keributan akibat power listrik di seluruh penjara itu padam. Akibat dari kekacauan dan keributan itu, sekelompok sipir datang ke blok tahanan itu dengan bersenjata lengkap. Para sipir itu menduga telah terjadi pemberontakan oleh para tahanan di blok itu. Tetapi sesampainya mereka di blok tahanan itu, mereka mendapati seluruh tahanan masih berada di dalam selnya masing-masing. Para sipir itu tidak menyadari bahwa virus itu telah menyebar ke seluruh orang-orang yang berada di penjara itu. Mereka tidak menyadari bahwa salah seorang dari mereka juga sudah ikut terinfeksi dan akan segera berubah menjadi zombie. Sementara itu, komandan sipir penjara itu pun karena tidak menyadari apa yang terjadi di penjara itu, terlihat pelanga-pelongo. Dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Dan tak lama kemudian, satu persatu dari anggota sipir itu dimakan oleh para zombie. Kekacauan pun terjadi di blok tahanan itu. Melihat kegaduhan itu, Stone pun mengarahkan teman-temannya yang lain yang berada di tahanan penjara itu untuk segera menyelamatkan diri. Mereka lari mengikuti lorong-lorong yang ada di penjara itu. Akhirnya mereka melewati sebuah dapur umum. Tempat ini mereka menemui ternyata para koki dan tukang masak yang ada di penjara di dapur umum itu sudah tidak kelihatan lagi. Yang namanya para tahanan, ada juga yang sok-sok jago, merasa mau jadi bos. Salah seorang dari mereka datang dan mengancam temannya. Hal itu membuat kegaduhan. Akibat kegaduhan dan keributan itu, tiba-tiba muncullah seorang zombie. Zombie itu adalah koki yang ada di penjara itu. Dia datang hendak memangsa dan menerkam rombongan Stone. Tiba-tiba seorang wanita berkulit hitam, gemuk, yang bernama Boozer datang dan langsung memenggal kepala zombie itu. Sontak saja kejadian itu membuat orang-orang yang ada di rombongan itu terkejut dan ketakutan. Lalu mereka terus melanjutkan perjalanan mereka mencari tempat yang aman, hingga sampailah mereka di ruangan kepala sipir penjara itu. Ketika rombongan Stone sampai di ruangan kepala sipir, hal itu membuat kepala sipir itu pun terkejut dan mengira sedang terjadi pemberontakan di penjara itu. Untung saja Lennon segera menjelaskannya. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di penjara itu sudah terinfeksi virus dan telah berubah menjadi zombie, memakan manusia yang lainnya. Menyadari telah terjadi kekacauan di penjara itu, akhirnya kepala sipir itu pun tidak bisa berbuat banyak. Di saat mereka berkumpul di ruangan kepala sipir itu, mereka membicarakan jalan keluar untuk selamat dari para zombie-zombie yang ada di penjara itu. Namun untuk mencari jalan keluar tidak dapat dilakukan akibat listrik padam. Akhirnya Stone pun memberanikan diri untuk menyalakan breaker agar listrik nyala, agar mereka bisa keluar dari penjara itu. Stone pun keluar dari ruangan sipir dan mencari breaker di ruangan lain. Di saat Stone melewati lorong-lorong dan kamar-kamar yang ada di penjara itu, selalu terdengar suara-suara arangan para zombie yang kelaparan dan ingin memangsa dan mencari daging-daging segar. Akhirnya Stone tetap berjalan dan tibalah dia di tempat breaker listrik itu. Lalu Stone menyalakan listrik itu. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata para zombie sudah ada di belakangnya menunggu. Namun karena listrik menyala, para zombie itu bengong. Para zombie itu ternyata tidak bisa melihat di dalam keadaan terang. Menyadari hal itu, Stone pun bergerak pelan-pelan meninggalkan para zombie itu. Dia berjalan kembali menuju ruangan kepala sipir tadi. Di perjalanan menuju ruangan kepala sipir, dia bertemu dengan dokter psikiater penjara itu, yaitu Dr. Brooks. Dr. Brooks ketakutan. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, bahkan bingung. Stone pun mengajak Dr. Brooks dan tibalah sampai di suatu ruangan. Dan ops! Ternyata ada seorang zombie di lorong itu. Stone dan Brooks pun tiba-tiba bersembunyi, menahan gerakan mereka agar tidak terjadi suara. Lalu Brooks dan Stone pun bergerak perlahan meninggalkan zombie itu. Akhirnya mereka sampai di ruangan kepala sipir. Saat listrik menyala, mereka berdiskusi apa yang sedang terjadi. Mereka ribut dan berdiskusi dan berbincang-bincang apa yang sedang terjadi di penjara itu. Dr. Brooks menerangkan bahwa sedang terjadi penyebaran virus di penjara yang menyebabkan orang-orang menjadi zombie. Penyebarannya bisa melalui udara, melalui darah, dan melalui sentuhan dan cakaran. Saat itu di ruangan kepala sipir terdapat CCTV yang menunjukkan bahwa orang-orang sedang menggedor-gedor pintu gerbang penjara itu. Timbul niat iba di hati Stone. Akhirnya
Stone, Dr. Brooks, si Buser, si wanita gemuk tadi yang besar tadi itu, dan kepala sipir itu sepakat untuk membantu dan menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar penjara itu dan di luar penjara itu. Namun ternyata dari semua orang yang ada itu semua telah berubah menjadi zombie, dan hanya seorang saja yang masih selamat, seorang gadis remaja yang cantik. Melihat kenyataan bahwa orang-orang yang berada di sekitar pulau itu telah terinfeksi, telah berubah menjadi zombie, akhirnya kepala sipir itu pun menyadari ternyata saudarinya pun sudah ikut juga terinfeksi dan sampai sekarang tidak ditemukan. Tak lama kemudian orang-orang yang berkumpul di ruangan kepala sipir itu pun berkata kepada sipir itu dan bertanya, bagaimanakah caranya kita keluar dari penjara ini agar kita bisa selamat dari para zombie-zombie ini? Kepala sipir itu berkata, kita tidak bisa keluar dari penjara ini sebab ini sudah dijadikan sebagai uji coba dan laboratorium untuk anti vaksin dan obat-obatan terbaru yang ada di dunia ini. Sontak saja hal itu membuat orang-orang yang berkumpul di penjara itu menjadi tidak terima. Mereka mengira bahwa itu adalah sengaja yang dilakukan oleh kepala sipir itu. Cara satu-satunya agar bisa selamat dari penjara itu adalah dengan mengirim helikopter untuk bisa keluar dari pulau itu. Karena kapal yang berlabuh ke pulau itu hanya sekali dalam 5 hari, maka jalan satu-satunya adalah untuk bisa selamat dari penjara itu adalah dengan cara menelepon helikopter yang ada di daratan untuk menjemput mereka. Saat itu telepon yang ada di ruangan kepala sipir itu sudah tidak berfungsi lagi. Satu-satunya telepon yang bisa digunakan adalah telepon yang ada di ruangan resepsionis. Namun hal itu tidaklah mudah untuk menuju ke ruangan itu. Stone dan rombongan pun bergerak meninggalkan ruangan kepala sipir menuju ruangan resepsionis. Sesampainya di ruangan resepsionis, ternyata ruangan itu sudah berantakan dan telepon di ruangan itu pun sudah tidak berfungsi lagi. Namun salah seorang tahanan yang ikut dalam rombongan Stone, yaitu seorang banci kaleng yang seorang mantan teknisi di perusahaan telekomunikasi, memperbaiki telepon itu sehingga bisa berfungsi lagi. Setelah telepon itu diperbaiki, Stone pun memberikan telepon itu kepada sang kepala sipir untuk menghubungi daratan untuk mengirimkan helikopter menjemput mereka. Sang kepala sipir pun menghubungi daratan, namun yang dilaporkan oleh sang kepala sipir itu adalah bahwa penjara itu sekarang telah diambil alih oleh para tahanan. Mendengar perkataan itu sontak saja Stone dan kawan-kawan pun menjadi bingung dan terpelongo. Mereka tidak mengira bahwa jawaban dari sang kepala sipir itu menyebabkan mereka menjadi makin lebih dalam bahaya. Melihat keadaan itu, Elizabeth, saudari perempuan sang kepala sipir itu yang telah berubah menjadi zombie, tiba-tiba menyerang si kepala sipir itu dan menggigit lehernya. Sontak saja hal itu membuat keadaan ruangan itu tiba-tiba menjadi gaduh. Sang kepala sipir pun telah terinfeksi virus zombie. Dengan cepat, Dr. Brooks langsung menembak kepala sang kepala sipir. Seketika sang kepala sipir pun tewas di tempat. Namun dengan suara tembakan itu membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka di ruangan resepsionis itu. Para zombie-zombie itu menyerang mereka, mengepung mereka di ruangan resepsionis. Stone dan kawan-kawan pun bersembunyi satu persatu. Para zombie itu mendekati dan memasuki ruangan resepsionis itu. Para zombie bergerak perlahan memasuki ruangan resepsionis. Ketika mendekati Stone, terlihat dia semakin pucat dan ketakutan. Demikian juga Dr. Brooks tampak ketakutan. Keadaan mereka semakin terjepit. Namun tiba-tiba si jagoan kita, si Buser, perempuan kulit hitam yang gemuk itu, berteriak dan mengalihkan perhatian para zombie untuk mengejarnya. Buser pun berlari meninggalkan ruangan resepsionis menuju ruangan lain. Stone dan kawan-kawan bergerak meninggalkan ruangan itu. Mereka terpencar, tidak tahu kemana lagi. Sementara itu si banci kaleng mengira dia sudah selamat dari kejaran para zombie. Namun ternyata zombie itu sudah ada di belakangnya dan menerkamnya. Sementara gadis kecil yang cantik itu menemukan sebuah mancis dan mengamatinya. Saat dia menyalakan mancis itu, dia melihat di lorong itu sudah ada zombie di hadapannya. Hal itu membuatnya terkejut dan terjatuh. Namun zombie itu berhasil menangkap kaki gadis kecil itu. Zombie itu menarik-nariknya. Si gadis kecil itu melihat di dekatnya ada sebuah pistol. Lalu dia mengarahkan pistol itu ke arah zombie itu.
dan menembak kepala zombie itu hingga tewas. Sementara itu Dr. Brooks datang menghampiri gadis kecil itu dan melihat apa yang terjadi. Tanpa sadar gadis kecil itu pun menembak perut Dr. Brooks dan menewaskannya. Sementara itu Stone memeriksa sel tahanan. Dia menemukan sebuah buku yang sering dibacanya. Dia tidak menyadari teman satu selnya, Connie, telah berubah menjadi zombie dan tiba-tiba menyerang dia dari belakang. Stone pun terjepit, tidak bisa bergerak. Sementara itu Connie mengeluarkan lidahnya yang sangat menjijikkan dan menyeramkan. Boozer tiba-tiba berada di belakang, datang membantu Stone, langsung menebas kepala Connie hingga putus. Stone pun selamat. Sementara itu di ruangan eksekusi, Moses, teman dekat Boozer, terduduk di kursi listrik. Boozer mengira Moses telah bunuh diri sebelum dia berubah menjadi zombie. Boozer pun sedih melihat keadaan itu. Boozer pun mendekati Moses. Namun tiba-tiba Moses bangkit dan menggigit tangan Boozer. Otomatis Boozer pun telah terinfeksi virus zombie. Sementara itu si gadis kecil perlahan dan pasti telah berubah menjadi zombie. Kini hanya tinggal Stone yang tidak terkena virus zombie. Akhirnya dari seluruh tahanan penjara itu yang bisa selamat hanya tinggal Stone. Stone pun berjalan meninggalkan penjara itu, berjalan menyusuri pantai di sekitar penjara itu. Dan tiba-tiba sebuah helikopter datang menjemputnya. Namun ternyata di perjalanan Stone pun telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Demikianlah akhir dari cerita film ini.